Kematian Hamzah bin Abdul Muthalib dan peristiwa penting dalam Perang Uhud hingga akhir perang. Perang Uhud merupakan bagian penting dari sejarah Islam pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tidak hanya dipenuhi dengan kisah menarik, tetapi juga mengandung momen-momen yang menyedihkan, terutama kematian sang singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi yang sangat disayangi dan dicintai. Pertempuran bermula ketika pasukan Muslim di Madinah berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Mekah di wilayah perbukitan Uhud pada tahun 625 Masehi atau tahun 3 Hijriah. Pada awalnya, pasukan Muslim memegang kendali, namun kesalahan taktis menyebabkan perubahan dramatis dalam situasi yang berujung pada kerugian besar. Wahsy bin Harb menjadi tokoh tragis dalam perang ini sebagai pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak dari Habasyah Afrika ini terkenal dengan keahliannya dalam melempar tombak atau belati. Wahsy membunuh Hamzah dengan keahliannya itu, yaitu dengan melemparkan tombak atau belati ke dada Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Alasan Wahsy membunuh adalah untuk memperoleh kebebasannya dari perbudakan. Setelah itu, Wahsy bertobat dan memeluk agama Islam. Dan setelah memeluk agama Islam, Wahsy berangkat ke Madinah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah SAW tidak dapat memaafkan sepenuhnya karena peran Wahsy sebagai pembunuh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Kematian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu merupakan salah satu momen paling menyedihkan dalam perang Uhud. Meskipun dengan penuh keberanian, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dalam pertempuran, meninggalkan kekosongan yang dirasakan oleh Nabi SAW dan umat Islam pada umumnya. Selain kematian Hamzah radhiyallahu an, beberapa peristiwa penting terjadi selama perang Uhud. Di antaranya, pertama, pembalasan dendam. Perang Uhud dipicu oleh keinginan kaum Quraisy untuk membalas kekalahan mereka dalam perang Badar, mencari penghormatan yang terpatahkan. Hal ini menyebabkan kaum Quraisy lebih agresif dan lebih bersemangat dalam peperangan ini. Kedua, pasukan pemanah. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di Gunung Uhud untuk menghadapi pasukan berkuda Quraisy. Pada awalnya mereka berhasil menghentikan pasukan berkuda tersebut, tetapi turunnya mereka untuk merampas harta rampasan perang atau ghanimah memperlemah posisi kaum muslimin pada waktu itu. Ketiga, kekalahan kaum muslimin. Quraisy memenangkan perang dengan kehilangan sekitar 30 pasukan, sedangkan umat Islam mengalami kerugian sekitar 70 orang. Namun, dari kekalahan ini, umat Islam belajar banyak dan diperkuat untuk menghadapi peperangan-peperangan yang mendatang. 4. Peran Khalid bin Walid. Perang berakhir dengan Khalid bin Walid, pemimpin Quraisy pada saat perang Uhud waktu itu, mengumumkan kemenangan mereka kepada kaum muslim dan menutup babak tragis dalam sejarah Islam yang berharga ini. 5. Cedera Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka, termasuk patah gigi dan luka di wajah selama pertempuran. Meskipun demikian, semangat kebangkitan dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjadi inspirasi dan semangat bagi umat Islam ke depannya. Perang Uhud adalah cerminan pengorbanan, keberanian, dan ketabahan umat Islam dalam menghadapi cobaan. Kisah Hamzah radhiyallahu an dan peristiwa-peristiwa penting dalam perang Uhud menjadi pilar penting dalam sejarah Islam, memberi pelajaran berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.